Mungkin ini yang akan membuat teman-teman bisa lebih mudah lolos. Ya, selamat datang kembali di channel Brother CPNS, channel yang akan terus mengupas tuntas tentang persiapan seleksi CPNS yang tentunya akurat, tepat, dan bermanfaat bagi kalian. Oke, nggak usah lama-lama, kencangkan sabuk pengaman, kita akan terbang tinggi menggapai cita-cita sebagai ASN. Ya, baik teman-teman, tentunya teman-teman yang nonton video saya kali ini, tentunya semua berharap dan berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk lolos CPNS. Nah, teman-teman, sedikit info, kemungkinan berdasarkan pernyataan-pernyataan dari Kepala BKN bahwa tahun 2026 itu akan diadakan yang namanya tes seleksi CPNS, teman-teman. Nah, walaupun sampai saat ini belum ada informasi resmi, tentunya kita akan terus bersiap-siap, mempersiapkan diri, terus akan memantau perkembangan informasinya, supaya saat diadakannya tes CPNS kita sudah siap. Kalian sudah siap untuk berperang, untuk mengabdikan diri kepada negara. Nah, oleh sebab itu, kita akan membahas tips lolos CPNS jauh lebih mudah daripada yang lainnya. Tentunya persiapan yang harus kalian lakukan atau yang teman-teman lakukan adalah persiapkan dokumen dan berkas-berkas kalian. Karena tentu saja sebelum dihadapkan dengan tes materi SKD ataupun SKB, kalian akan dihadapkan dengan yang namanya tes atau seleksi administrasi. Nah, ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Jikalau kalian gagal dalam hal ini, dalam administrasi, tentunya sudah bisa dipastikan kalian nggak akan bisa mengikuti yang namanya seleksi kompetensi dasar atau SKD dan bahkan SKB, gitu ya teman-teman. Selain itu, juga kalian akan mempersiapkan materi-materi yang harus kalian pelajari. Apa saja? Itu akan banyak sekali. Bahkan di luar-luar sana, itu banyak channel-channel yang akan mengupas tuntas tentang materi persiapan CPNS. Gini teman-teman, kalau saya boleh memberikan tips, belajarlah dengan orang yang berpengalaman. Artinya gimana? Dengan orang-orang yang pernah mengikuti dan berhasil lolos sebagai CPNS. Supaya kalian nggak sesat belajarnya. Lu, kok belajar namanya sesat kan? Iya, karena di luar sana banyak juga channel-channel yang membahas materi SKD itu melebar kemana-mana. Nggak sesuai, nggak akurat. Oleh sebab itu penting bagi kalian untuk belajar dengan orang yang tepat dan berpengalaman. Kemudian teman-teman, dari dua hal tersebut, itu juga ada satu lagi yang jauh lebih penting juga. Yaitu apa? Yaitu tujuan kalian. Loh, maksudnya gimana Bang? Tujuan instansimu. Karena biasanya banyak peserta itu cenderung memilih instansi atau lokasi bekerja nantinya jika kalian sudah lolos, itu cenderung di perkotaan, di provinsi-provinsi besar, contohnya misalnya di ibu kota, di Surabaya, di Medan, atau di kota-kota besar lainnya. Nah, ini akan cenderung menjadi perhatian peserta, akan menjadi fokus peserta, akan banyak peserta yang melamar di formasi-formasi tersebut. Nah, akan menimbulkan tumpukan peserta, teman-teman, yang pastinya akan menambah persaingan kalian. Persaingannya akan semakin ketat dan sulit. Terus gimana caranya, Bang? Kalau kami ingin lolos CPNS dengan mudah, caranya pilih lokasi atau instansi yang cenderung sepi peminat. Jangan berpikir enaknya di kota, jangan berpikir enaknya di keramaian, tapi berpikirlah bahwa kalian akan mengabdi kepada bangsa dan negara. Oleh sebab itu, dimanapun instansinya, itu nggak masalah teman-teman. Yang penting kalian lolos, kalian bisa mengabdikan diri kepada negara, kalian bisa bekerja, kalian bisa membangun bangsa.
Oleh sebab itu, teman-teman mungkin bisa melihat nanti ya, kalian sudah dihadapkan dengan yang namanya pengisian dokumen-dokumen, kalian akan dipersilahkan atau diperbolehkan memilih instansi tujuan kalian. Maka pilihlah instansi yang sekiranya itu sepi peminat. Biasanya di kabupaten atau kota kecil itu akan lebih sedikit pesaingnya teman-teman. Dan mungkin ini yang akan membuat teman-teman bisa lebih mudah lolos sebagai CPNS. Itu ya teman-teman, paham ya? Nah, selain itu biasanya peserta CPNS itu juga memilih ini teman-teman berdasarkan home base atau tempat tinggal mereka. Jadi instansi yang dipilih itu cenderung dekat dengan tempat tinggal mereka dengan alasan nggak mau jauh dengan orang tua, nggak jauh dengan pasangan, dan nggak mau jauh dengan anak-anak. Tentunya ini akan menjadi permasalahan baru teman-teman. Jadi teman-teman, ayo berusaha keluar dari zona nyaman kalian. Kalian di sini ingin mengabdi. Kalian di sini adalah seorang abdi negara, seorang aparatur sipil negara. Jangan maunya hal-hal yang nyaman, hal-hal yang enak. Kalian harus berusaha keluar dari zona nyaman kalian. Saya pastikan kalau kalian berani keluar dari zona nyaman kalian, tentunya kalian akan menemukan dunia kalian. Kalian akan merasa ini hidup saya, ini dunia saya yang baru. Jangan bergantung pada orang lain. Kalian dipersiapkan sedemikian rupa, negara mengeluarkan anggaran besar untuk seleksi CPNS, dan diharapkan kalian mampu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jadi garis besarnya di sini teman-teman, kalau kalian ingin lebih mudah lolos seleksi CPNS, pilihlah lokasi atau instansi yang sepi peminat. Tentunya kalian nanti akan bisa milih dan melihat lokasi mana saja. Kalaupun harus ke Papua, nggak masalah. Kalaupun harus ke pedalaman mungkin pulau di luar Jawa, nggak masalah. Yang penting jangan hanya fokus di Jawa. Karena kalau di Jawa pasti akan banyak saingannya teman-teman. Saya punya pengalaman teman-teman. Saya adalah CPNS yang sudah lolos dan sudah juga mengikuti pelatihan dasar atau latsar yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur. Saya bertemu dengan teman-teman yang berbeda pulau, berbeda instansi, dan saya tanya mereka, apakah mereka juga berasal dari pulau tersebut? Apakah mereka juga berasal dari provinsi tersebut? Tentunya banyak yang jawab tidak atau bukan. Kami juga berasal dari luar pulau yang berbeda. Nah, tentunya teman-teman ini bisa kalian jadikan sebagai contoh atau patokan bahwa rezeki kita sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Dimanapun kita akan bekerja, akan mengabdi, disitulah rezeki kita teman-teman. Percayalah, dimanapun kalian berada, maka rezeki atau berkat itu akan mengikuti kalian. Percayalah teman-teman. Oke, teman-teman, saya harapkan teman-teman semua di sini mulai paham dan mulai berpikir untuk keluar dari zona nyaman dan untuk menggapai cita-cita teman-teman sebagai ASN. Saya akan sangat senang dan bangga jikalau akan menjadi atau saya bisa menjadi bagian sejarah bagi kalian yang memberikan informasi tepat dan akurat bagi kalian sampai kalian sukses menjadi seorang ASN. Oleh sebab itu, teman-teman, jikalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan berikan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan informasi berikutnya. Dan jikalau berkenan, silahkan tekan lonceng di atas ini supaya
kalian juga tetap menerima video terbaru dari channel ini. Dan jika teman-teman merasa ada yang perlu disampaikan, mungkin ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Saya akan berjanji akan membahas dan menjawab setiap pertanyaan dari teman-teman di video saya yang berikutnya, tentunya berdasarkan pengalaman saya. Terima kasih dan sampai jumpa.